Mbak Tesi, tantangan terbesar Mbak selama menjadi room division manager ini apa? Tantangan terbesarnya jadi Mm-mm. RDM Mm-mm. nggak ada sih, Mm-mm. nggak ada tantangan terbesarnya karena Mm-mm. di sini untuk karyawannya sendiri sih kualitasnya udah bagus. Kalau ngeliat dari guest komennya yang kita dapat ya kan, indikasi bisa salah satu indikasi itu di guest komen kita positif semua. Ya saya pikir sih ya selama mereka bisa bertahan mempertahankan servis mereka baik, tantangan saya sih Nggak ada. Kalau dari diri Mbak sendiri nggak ada ya? nggak ada sih tantangan. Kalau dari tamu itu pernah ada nggak Mbak? Mbak bahkan berhubungan dengan tamu ya? Pernah nggak terima ada komplain dari tamu atau gimana gitu? Pasti cuman gini, tipsnya adalah tamu itu kan mau dimengerti ya. Kita posisikan diri kita sebagai tamu, komplain mereka apa ya, kita dengarkan, posisikan kita jadi mereka. Kenapa mereka komplain, pasti kan ada sebab ya kan. Nah sebab itu yang kita coba dengarkan dan kita harus perbaiki gitu. Gimana kita selesaikan masalah itu dengan cepat dan memang sesuai dengan apa yang tamu inginkan. Nah kalau Mbak kan berkarir di hotel ini kan udah lama banget ya, udah dari tahun-tahun itulah ya. Pernah nggak Mbak menghadapi halangan-halangan atau apa gitu? Pasti pernah ya. Heeh. Terutama kalau untuk di hotel awal karir banget ini, masalah waktu. Awal karir banget ya, masalah waktu. Dulu kuliah sambil kerja dulu ya, kuliah sambil kerja. Sementara kerja itu kan shift-shiftan kalau kerja di hotel dulu. Kalau sekarang tantangannya untuk masalah waktu itu udah nggak ada lagi. Pas di mana itu kerja sambil kuliah tuh? Di Aston yang di Bandung, Aston Ciamplas Bandung itu kan kadang masuk sore tuh Mbak. Sementara saya harus skripsi, harus bimbingan dengan dosen, itu bener-bener sampai turun 8 kilo itu waktu di Bandung. Mbak ini selain jadi RDM ini punya kesibukan lain? Ada. Dan baru sih, baru coba-coba jualan untuk baju. Apa online shop ya? Online ya, karena kalau kalau pembeli dia mau datang ke rumah juga bisa. Apa? Online shop apa? Online shopnya di Instagram sih. Iya, nggak maksud. 90. Oh iya, promosi lah ya sekalian. Iya. Itu menjual apa itu? Itu baju-baju, semua tentang baju-baju. Itu bajunya tuh Mbak dapat dari beli apa? Maksudnya? Kalau kemarin kebetulan bajunya pas di Thailand dan sana lebih murah dan fashionnya juga lebih update kan. Selalu dari Bangkok ngambilnya? Pernah dari tempat lain? Pernah, banyak kan dari Jakarta malah. Dari Pasar Pagi, dari Tanah Abang, banyak juga. Kenapa kok mutusin untuk punya online shop? Online shop kenapa? Karena memang fashion tuh hal yang sekarang kan anak-anak muda ya, sudah usia sih. Mereka tuh kan apa ya, kalau kita jual apa yang kita pilih, mereka suka, ada kepuasan tersendiri. Oh gitu. Itu karena online shop jadi ya udah lah ya. Ini apa namanya, waktunya fleksibel gitu ya? Iya. Iya. Selain jual online shop, ada jual apa lagi? Sudah kegiatan lain apa? Itu aja sih. Online shop sama kerja itu aja ngebaginya udah bingung waktunya kadang-kadang. Oh ya Mbak ini kan sibuk kerja, sibuk punya online shop juga. Bagi waktu dengan keluarga gimana? Nah itu dia. Tapi kan Sabtu Minggu libur nih dari kantor, udah saatnya untuk keluarga. Oh gitu.